Assalamualaikum teman-teman semua, baik lagi bersama gua Kapian di channel Ruang Misteri. Semoga teman-teman yang klik video ini dan menonton video ini sampai habis, gue doain semoga selalu diberi kesehatan dan rezekinya lancar ya teman-teman. Pada video kali ini gue dapat kiriman cerita nih teman-teman, kiriman cerita dari Mam Abil ya, Mam Abil yang di sini nih untuk channelnya ya, channel YouTube-nya. Teman-teman subscribe aja kalau mau kepoin ya teman-teman gitu. Dan gue ingetin lagi buat teman-teman yang mau kirim cerita langsung aja DM ke IG gue gitu kan, buat teman-teman kirim ceritanya gitu kan, boleh dalam bentuk tulisan, video ataupun suara gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke ceritanya teman-teman. Oke, seperti teman-teman ketahui, kisah ini gue dapat dari Mam Abil. Mam Abil di sini gue akan beri nama, yaitu Lola ya teman-teman. Namanya Lola. Oke, jadi Lola ini bercerita tentang sebuah kisah yang menurut gue ya sebuah kisah yang pilu ya teman-teman. Dan juga pastinya kisah ini serem banget gitu ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman siapin kopinya atau siapin minumannya atau tehnya gitu untuk mendengarkan cerita ini. Jadi Lola ini menceritakan tentang kisah horor temennya gitu ya, tentang ya agak tragis ya, tentang kisah horor temennya yang kita sebut saja namanya Lili ya teman-teman. Jadi Lili ini memiliki seorang pacar di mana mereka berkenalan di kampus yang sama ya teman-teman. Untuk cowoknya Lili ini kita sebut saja namanya Made. Ya sesuai namanya Made, cowoknya ini adalah orang Bali ya teman-teman. Seperti yang tadi gue bilang, awal pertemuan Made dan Lili itu mereka bertemu di kampus yang ada di Palembang. Jadi si Lili ini masih semester 5 dan Made itu ada di semester akhir ya teman-teman. Awalnya hubungan mereka seperti pada umumnya pasangan ya. Hubungan mereka sangat baik dan satu sama lain keluarga itu udah saling mengenal gitu. Saking dekatnya Lili dengan keluarga cowoknya ini si Made. Jadi si Lili ini tuh udah ya sering lah gitu yang nginep di rumah cowoknya ini gitu ya, karena udah dekat sama orang tuanya gitu, udah pernah makan bareng sama keluarga besar juga gitu ya. Dan memang hubungan mereka berdua ini mengarahnya ke arah pernikahan ya teman-teman, jadi memang serius gitu ya. Pokoknya keluarganya cowoknya ini sangat welcome banget dengan Lili gitu. Karakter Lili ini orangnya sangat baik dan cantik ya teman-teman. Jadi selain cantik, dia juga sangat baik gitu. Singkat cerita, ada satu masalah ya dalam hubungan mereka. Masalahnya yaitu keluarga Lili ya, keluarga Lili yang tipikalnya itu suka menghina teman-teman dari kekurangan orang lain gitu ya. Jadi keluarga Lili ini suka menghina gitu ya, dari fisik lah atau dari segala apapun kekurangan gitu kan dari seseorang gitu teman-teman. Ya padahal cowoknya Lili ini bisa dibilang ya sudah mapan gitu padahal. Tapi gitu ya, pihak keluarga Lili itu selalu menghina cowoknya Lili ini, si Made ini teman-teman. Jadi banyak lah gitu ya penghinaan yang dapat dari si Made ini gitu, dari keluarga Lili itu. Dari misalkan dari postur tubuhnya lah gitu kan yang kecil, terus atau seperti jalannya lah yang miring, jadi ada aja gitu dicari-cari kelemahan dan kekurangannya kayak gitu. Pokoknya ya kalau untuk zaman sekarang tuh bisa dibilang udah body shaming banget gitu. Kesian banget ya si Made ini. Jadi intinya itu keluarga si Lili itu ingin memisahkan gitu ya, ingin memisahkan hubungan si Lili dan si Made ini gitu, ingin dipisahkan. Dan
suatu ketika terjadilah cekcok ya antara Made dan Lily. Ya gimana nggak cekcok kan, si Made ini selalu dihina ya sama pihak keluarganya Lily kayak gitu. Jadi akhirnya si Lily memutuskan ya teman-teman, memutuskan untuk kabur dari rumahnya ya, karena udah nggak didukung sama sekali gitu sama keluarganya untuk hubungan mereka gitu. Saat Lily kabur ya keluarganya tuh mulai panik gitu, nyari ke sana ke sini nggak ketemu, dan setelah dicari kemana-mana nggak ketemu gitu kan ya. Ya lu bisa tebak dia ada di mana gitu kan. Ya ternyata ya benar dia ada di rumahnya cowoknya si Made gitu. Jadi si Lily ini dilindungin lah di rumah cowoknya ini gitu ya, karena memang ya disembunyiin lah, karena memang kan hubungannya ini nggak bagus ya, karena pengen dipisahkan kayak gitu ya, karena keluarga Lily tahu si Lily ini ada di rumah si Made ini gitu kan, si cowoknya. Akhirnya tuh cekcok lah gitu kan, si keluarga Lily ini datang gitu kan, dan terjadi cekcok gitu. Jadi keluarga Lily itu berusaha untuk narik Lily gitu ya, dan jadi puncaknya itu si Lily akhirnya ditampar ya sama orang tuanya, dan ya akhirnya mereka terpaksa harus putus gitu ya, karena orang tuanya melarang dia untuk berhubungan sama Made ini teman-teman. Singkat cerita, sudah waktu demi waktu berlalu, dan akhirnya kira-kira 2 atau 3 bulan itu mereka udah lost contact ya, dan mereka udah saling blokir juga gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu kalau zaman dulu itu dia tuh masih menggunakan Facebook, BlackBerry. Kalau menurut gue itu sekitaran tahun mungkin 2004 sampai 2007-an lah kira-kira gitu ya. Dan juga jarak rumah Lily dan Made itu sangat jauh, berkisar kurang lebih 5 jam gitu ya kalau harus datang. Dan gitu kan, di sini tuh Made juga nggak bisa sama sekali datang ke rumah Lily karena memang sudah diancam oleh abangnya gitu ya, kalau misalkan datang nanti mau ditusuk lah gitu, ibarat kata sudah ada ancaman kayak gitu. Jadi ngeri banget lah, jadi mereka tuh memang benar-benar harus berpisah gitu teman-teman. Oke, terus horornya di mana bang? Oke, sebelum ke bagian part horornya gitu kan, gue ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk channel ini, dan juga buat yang udah subscribe silahkan juga untuk nyalain tombol loncengnya ya teman-teman, biar teman-teman dapat untuk cerita-cerita terbaru dari channel Ruang Misteri ini. Oke, kita lanjut ceritanya. Ini kita mulai untuk bagian horornya teman-teman. Jadi si Lola ya, ini masalah Lola ini sudah lama ya temenan dengan si Lily ini gitu, karena memang rumahnya juga deket gitu kan, jalan kaki itu sampai gitu teman-teman. Jadi Lola ini ya sering lah ke rumah Lily untuk ya 24 jam di rumah dia gitu kan. Ya biasa kalau cewek itu kan kalau udah ngumpul gitu ya biasanya curhat gitu kan segala macam. Nah pokoknya mungkin teman-teman tahu sendiri kalau cewek udah ngumpul kayak gimana. Dan pada akhirnya tuh si Lily ini pada waktu sore-sore tuh datang tuh naik motor ke rumahnya si Lola ya. Lily datang ke rumah Lola naik motor. Kemudian si Lily ini ngajakin Lola untuk ya jalan-jalan sore lah gitu kan, nyari angin. Dan akhirnya ya karena Lola ini adalah sahabat yang baik ya, jadi mau aja gitu kan. Dan bahkan si Lola ini maunya dia naik motor gitu biar Lily itu dibonceng sama Lola gitu kan. Kira ya mereka jalan lah Lola ini gitu kan, jalan naik motor, dan ini kan udah sore ya, sore, dan memang waktu berlalu cepet ya karena jalannya sore hari gitu. Dan tibalah waktunya mau maghrib gitu kan. Kemudian Lola ngomong begini gitu ke Lily gitu kan, Li, kita pulang aja yuk, udah maghrib, nanti kita kena marah mama. Terus Lily nggak jawab gitu, dia kayak cuma bengong aja gitu. Yang ngeliat Lily cuma diem aja. Akhirnya ya Lola langsung aja gas gitu kan untuk pulang gitu, untuk pulang ke rumah. Kira digas lah motor langsung ke rumah. Dan
Pada saat di jalan pulang itu, si Lola ini memilih jalan yang arah pulangnya itu lewat lapangan sepak bola gitu teman-teman. Jadi pada saat di lapangan sepak bola itu, terjadilah masalah gitu. Masalahnya adalah di motornya gitu kan. Jadi pada saat Lola ngegas gitu kan tuh kayak di belakang itu kayak ditarik, jadi motor tuh kayak nggak jalan gitu teman-teman. Jadi itu ada keanehan di situ, dan anehnya tuh di situ tuh si Lily juga kayak masih bengong aja gitu kan, kosong mukanya, datar gitu, nggak, pokoknya bingung lah gitu si Lola gitu kan. Dan akhirnya di situ motornya tuh sempat berhenti lama gitu, dan sambil berhenti itu si Lola itu berpikir gitu kan, dia sedih juga nih, kok ada apa gitu kan dengan si Lily ini, kok tiba-tiba diem, apa dia ada masalah atau apa, tapi dia tuh nggak cerita sama sekali kayak gitu. Ya, si Lola itu bingung banget. Dan pada saat itu untungnya si Lola ini masih berpikir positif ya teman-teman ya, mungkin ya udahlah, mungkin ada masalah atau apa, dan nih motor juga mungkin apa ya, ya mungkin lagi rusak gitu kan. Dan akhirnya beberapa menit kemudian setelah lama berhenti di situ, motornya tuh udah mulai nyala dan normal gitu. Kita ya digas lah, diantarlah si Lily ini pulang ke rumah, dan juga berikut motornya tentunya ya, karena memang rumah si Lola ini deket. Nah, akhirnya ya udah, si Lola ini cukup jalan kaki aja pulang ke rumahnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, singkat cerita nih teman-teman, singkat ceritanya adalah si Lola ini gitu ya, si Lola ini ngedengar gitu jam 1 malam gitu, ceritanya jam 1 malam terdengar jeritan atau teriakan dari si Lily ini gitu, ternyata terdengar sampai ke rumahnya gitu. Dia kebangun, akhirnya bangunin mamanya gitu, bilang itu ada teriakan dari Lily gitu ya. Akhirnya dia ya udah gitu kan, ngajakin mamanya ayo ke rumah Lily. Akhirnya datanglah tuh ke rumahnya si Lily sama mamanya, terus digedor-gedor gitu kan pintunya gitu kan, ditanya ada apa bu gitu ya sama Lily, kenapa gitu. Akhirnya dibuka lah pintunya. Di situ kondisinya si ibunya ini cuma kayak diem gitu ya, kemudian nangis gitu ya, dan terlihat nih ada di tangan kanannya itu udah berdarah gitu teman-teman, udah berdarah gitu. Jadi ya mencekam lah ya pada malam itu gitu. Dan ya akhirnya pada saat itu Lola mau gak mau harus ini ya, mungkin di situ terus gitu, nginep di rumahnya si Lily ini untuk lihat keadaannya gitu. Jadi pada saat itu kondisinya cuman ada papanya Lily, mamanya, dan juga kakak perempuannya ya, dan abangnya itu lagi nggak ada di rumah. Terus akhirnya mereka rame-rame lah nih ke kamar si Lily gitu kan. Dan anehnya gitu ya, di kamar Lily itu ditemukan kayak segumpal rambut gitu teman-teman, segumpal rambut. Dan ternyata saat motor Lola macet yang waktu di lapangan itu, yang pada saat maghrib, rambut itu udah muncul gitu di rumahnya si Lily. Jadi pas banget maghrib rambut itu ada gitu ya, karena Lola udah nganggap mamanya Lily sebagai mamanya sendiri. Jadi si Lola ini berusaha untuk nanya nih ya ke mamanya Lily, Mah, ini kejadiannya gimana mah? Mama nggak tahu Lola, tahu-tahu udah ada rambut pada waktu maghrib. Awalnya ada suara angin kencang, dan tiba-tiba Mama lihat ada gumpalan rambut itu di kamar mandi Lily. Jadi sebelum kejadian Lily gigit tangan Mama, Lily minta mandi. Jadi Lily bilang kayak gini teman-teman, "Mah, aku mandi sekitar jam 1 malam ya. Kenapa mandi tengah malam nggak bagus nak? Udah mah nggak apa-apa, aku mau mandi aja." Jadi pada saat itu ada papanya Lily juga nih, dan beliau bilang kayak gini, sudah biarin dia mandi, kita pantau aja. nah yang aneh itu di sini lo mau tau apa? Jadi si Lily ini gitu mandinya itu kayak jubar gitu, jadi nggak kayak apa ya, kayak orang nggak pernah ketemu air gitu.
Jadi kayak nggak pernah mandi, nggak pernah ketemu air, jadi rusuh banget gitu, barbar jubar gitu. Dan akhirnya si Lili itu setelah mandi ya masih pakai handuk dan masuk ke dalam kamar, itu dia ngunci gitu, ngunci pintunya dan akhirnya tuh ya udah dia buka handuknya dan dia nggak mau, bener-bener nggak mau pakai pakaian gitu. Jadi udah mohon maaf ya, dia jadi memang hanya udah telanjang bulat gitu aja gitu. Dan panik ibunya gitu. Dan akhirnya tuh sama bapaknya ini akhirnya karena dikunci akhirnya didobrak tuh pintu, didobrak terus didobrak gitu ya. Dan di dalam itu si Lili ini ya cuma diem aja gitu, hanya diem dan ya dengan muka bengongnya gitu kayak gitu. Terus didobrak sampai bisa gitu. Dan akhirnya setelah berhasil didobrak, kondisinya ini Lili pada saat didobrak dan kebuka itu memang dia teriak gitu ya teman, teriak gitu, jerit-jerit yang gak jelas lah kayak gitu ya. Seperti itu nih cerita kronologi gitu ya, cerita kronologinya. Jadi awal sebelum teriak itu, jadi si Lili itu mukanya datar ya teman-teman, datar dan memang agak serem gitu. Bikin nih gue yang lagi cerita ini juga waktu pas di momen ini memang agak sedikit merinding gitu ya. Dan pada saat gue nulis ulang untuk cerita ini, saya kayak bahasa gue sendiri nih udah kayak pokoknya di bagian ini ketika gue menceritakan untuk wajahnya seperti apa, rasa bener-bener langsung merinding gitu. Jadi wajahnya itu datar dan matanya itu tajam teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat matanya itu ya seperti kayak apa ya, pengen nantang atau ribut gitu, kayak tajam matanya ngelihat. Kalau misalnya kita merhatiin matanya kayak gitu, dipandang balik gitu, kayak kita mau dimakan gitu ya, kayak kesel gitu kayak gitu. Dan di sini posisinya gitu kan, pada saat itu si Lili ini posisinya nggak senang gitu kalau ngeliat ibunya ini. Jadi makanya ibunya itu digigit sama dia kayak gitu, digigit sama dia. Dan itulah yang terjadi gitu. Ya singkat cerita balik lagi ke Lola ya. Lola kan tadi minta kronologinya kepada mamanya dan itu diceritakan ya. Jadi ya alhamdulillahnya si Lola ini nggak digigit lah, nggak kayak ibunya gitu, nggak digigit sama si Lili ini. Jadi Lola ini berusaha untuk ya deketin Lili dan mulai bicara teman-teman. Lili, kamu kenapa? Cerita sama aku ya. Terus si Lili nggak jawab gitu, dia cuman kayak natap mata si Lola dan kayak mau apa ya, kayak mau nelen aja gitu, kayak nantangin gitu. Serem lah pokoknya gitu, matanya tajam gitu. Akhirnya udah sampai menjelang pagi ya, menjelang pagi tuh si Lili ini masih dalam kondisi kayak gitu ya, masih dalam kondisi dikasih makan gak mau, dikasih baju gak mau, bahkan sangat ini ya, sangat wah mengerikan gitu. Dia tuh kayak meja dihancurin, kayak bangku dipatahin kayak gitu. Jadi udah nggak terkontrol karena udah dalam keadaan kayak gini. Akhirnya ya berinisiatif lah kayak orang tuanya, bapak ibunya untuk mencari orang pintar lah ya kayak gitu untuk nanganin masalah ini. Akhirnya datanglah nih orang tuanya ke salah satu ustadz di deket rumah beliau lah ya, di rumahnya si Lili yang deket-deket gitu kan. Dan adalah nih orang penjaga masjid ya, ustadz yang bapaknya dan mamanya Lili, papanya dan mamanya Lili datengin gitu ya. Akhirnya papanya Lili bertanya lah seperti ini teman-teman. Pak Ustadz, tolong liatin anak saya. Ini kenapa si Lili bisa kayak gini, tolong diliatin. Awalnya Pak Ustadz ini cuma diem aja ya dan gak bilang kesimpulan apapun, apa ini disantet atau apa gitu ya. Terus kemudian Pak Ustadz ini setelah melihat dan cuma berkata kepada bapaknya ini seperti ini. Nanti malam Pak, saya datang ke rumah untuk meruqyah Lili. Nggak cerita, Pak Ustadz datanglah ke rumahnya Lili ya teman-teman. Jadi pas di ruqyah nih, Lilinya pas di ruqyah itu Ustadznya nih langsung ya tahu lah ya bahwasanya Ustadz ini nggak sanggup gitu, dan langsung ngomong ke
pihak keluarga ya, ke orang tuanya Lily bahwasanya dia nggak sanggup gitu ya. Namun di sini Pak Ustadz ini menyarankan gitu ya, agar keluarganya datang ke seorang yang dianggap pintar lah gitu, orang pintar juga yang sekiranya bisa menangani permasalahan Lily ini gitu. Dikarenakan lokasi dari tempat orang pintar ini sangat jauh gitu ya, jadi keluarganya itu memutuskan untuk datangnya esok hari aja gitu, untuk jalan ke sananya gitu. Dan parahnya sepanjang hari itu Lily itu selalu berteriak teman-teman, dari yang tadi malam, pagi, bahkan sampai maghrib dia tuh selalu jerit-jerit, nangis ketawa kayak gitu ya terus gitu. Dan di sini seperti ada terungkap gitu bahwasanya pada saat seharian itu dia nangis tertawa itu sambil menyebut nama mantan cowoknya itu yang kemarin si Made ini gitu teman-teman. Jadi disinilah si Lola udah berpendapat lah gitu, maksudnya berkesimpulan gitu bahwasanya si Lily ini pasti gitu ya disantet sama si Made ini cowoknya gitu yang dulu kayak gitu. Jadi pada saat teriak, nangis itu, ketawa, jadi Lily itu selalu bilang kayak gini teman-teman, Made, aku sayang kamu. Made, aku cinta kamu. Made, maafkan aku. Made, aku sayang kamu. Made, aku cinta kamu. Made, maafkan aku. sampai Lily pun menyebutkan gitu ya bapaknya si Made juga gitu sih. Jadi bapaknya juga disebut gitu kayak gini, Pak Wayan, ayo kita makan bareng lagi. Jadi seperti itulah keadaan Lily ya, sambil ketawa, sambil nangis, selalu menyebutkan kata-kata itu ya berulang-ulang gitu ya teman-teman kayak gitu. Jadi kondisi Lily itu sampai seburuk itu gitu. Ya dia ketawa nangis. Jadi ya mohon maaf, dia itu dalam kondisi seperti ya udah seperti orang gila gitu ya. Akibat Lily yang seperti itu akhirnya nampaklah nih dari raut papa dan mamanya Lily ini sangat terlihat sangat terpukul gitu teman-teman, karena memang mereka sadari bahwasanya papa dan mamanya Lily ini yang menyebabkan Lily seperti ini, karena mereka lah yang memisahkan antara Lily dan Made gitu. Dan pada saat itu, jadi sejak saat itu nih mamanya Lily itu selalu nangis terus menerus kayak gitu. Jadi di sini ya Lola pun karena memang berada di situ mencoba untuk memberi semangat terus untuk papa dan mamanya Lily gitu ya, walaupun sejujurnya Lola pun dalam kondisi ya sedih juga ya melihat Lily dalam kondisi seperti itu, sampai ya Lily tuh ya harus nggak masuk kuliah dulu dan ya absen dulu lah karena memang sakit seperti ini kayak gitu. Singkat cerita, esok harinya berangkatlah mereka ya semuanya sekeluarga ke orang pintar ini ya teman-teman. Tempatnya memang sangat jauh, di pelosok, di pedesaan ya teman-teman, sangat jauh untuk datang ke sana. Dan akhirnya bertemulah dengan orang yang dianggap orang pintar ini ya teman-teman, dianggapnya orang pintar yang bisa menangani si Lily ini gitu. Jadi pada saat datang bertemulah mereka sekeluarga, masuk Lily juga, bertemu dengan seorang nenek-nenek ya teman-teman, seorang nenek-nenek yang sudah sangat tua dan sudah bongkok ya orangnya kayak gitu, kalau fisiknya seperti itu ya. Uniknya di sini memang pada saat ketemu si nenek ini nggak mau ya salaman sama si Lily, dan pada saat itu neneknya cuma bilang kayak gini teman-teman, Tunggu sebentar di sini. Aku mau ngambil sesuatu. dan lu mau tahu nenek itu bilang apa selanjutnya? Jadi nenek itu bilang kayak gini teman-teman, Di perut Lily ada darah kuntilanak.
ada yang sengaja memasukkan ke dalam perut Lili, yang mengguna-gunanya seorang cowok. Orangnya kecil. Ya, ini masalah hati. Beng gitu kan. Ya keluarganya Lili tentu ya kaget lah ya, dan ya langsung bertuju lah kemana, ya tahu lah pasti si Made ini gitu, dan bertanya-tanya gitu ke si nenek ini ya. Dia santet untuk apa? Dia mau buat Lili perawan tua, supaya tidak ada yang mau menikah dengan Lili. Nah, mendengar hal itu jadi otomatis nih ya, keluarganya Lili sangat meminta bantuan kepada nenek ini gitu ya, untuk bisa menyembuhkan Lili. Dan ya agak beratnya mungkin di sini nenek ini meminta sejumlah uang gitu ya, senilai 3 juta rupiah ya. Ya mungkin untuk pada zaman itu juga memang agak besar ya untuk meminta dananya ya. Akhirnya ya karena papanya Lili ini pengen Lili sembuh gitu ya, demi Lili ya langsung dibayar 3 juta rupiah ke nenek ini gitu. Akhirnya nenek ini membuatkan sesuatu ya, membuatkan suatu kayak jamu ya, jamu ramuan yang berwarna hijau kayak gitu ya. Kemudian dikasihlah nih ke Lili gitu ya. Singkat cerita ya diminumin lah kan itu untuk ramuan tersebut, diminumin ke Lili. Akhirnya setelah diobatin ya udah gitu kan, akhirnya mereka pulang ke rumah. Dan di sini ada suatu kejadian ya. Kejadian seperti apa? Kejadian itu pada saat di perjalanan pulang, si Lili ini muntah ya teman-teman. Muntahnya itu bukan muntah biasa, tapi memang muntah darah gitu. Ada air darah gitu, cairannya gitu. Dan di situ memang sudah diterangkan bahwasanya ya itu adalah darah dari kuntilanak tersebut yang dimasukkan ke perut Lili kayak gitu. Dan artinya di sini sudah keluar lah kayak gitu untuk kuntilanak tersebut, bahwasanya memang kuntilanak tersebutlah yang memang masuk ke dalam tubuh Lili dan menggigit ibunya si Lili itu. Memang jadi singkat cerita itu si kuntilanak ini dikirim lah ya oleh si Made ini untuk mencelakai ibunya ini gitu, karena mungkin memang ada perkataan-perkataan yang bikin si Made ini sakit hati gitu. Jadi selain ingin menghancurkan kehidupannya si Lili ini agar nggak nikah gitu ya sama orang lain sampai tua, juga ingin ya ibarat kata dengan kayak gitu bisa nyerang si ibunya juga kayak gitu. Itulah yang terjadi. Kemudian setelah pulang ini nggak lantas langsung sembuh ya teman-teman si Lili ini. Jadi setelah kejadian tersebut pulanglah si Lili, dan si Lili itu dalam kondisi bengong aja gitu, diem, dan itu kondisinya seperti orang linglung ya teman-teman. Jadi ya seperti anak kecil lagi lah kayak gitu. Jadi apa-apa tuh harus dibilangin pelan-pelan kayak gitu karena linglung ya. Dan di sini untungnya si orang tuanya itu ikhtiar seperti apa? Ikhtiarnya itu orang tuanya itu mengadakan pengajian ya selama 2 bulan itu dilakukan pengajian terus menerus, dan 1 minggu sekali diadakan kayak ruqyah gitu kayak gitu. Dan Lilinya juga sempat ngomong, ini ada apa nih orang rame-rame gitu kan, dia dalam kondisi masih linglung gitu, dan ya udah mulai sedikit sadar, dan dibilangin lah pelan-pelan kalau ini ada pengajian kayak gitu. Dan kayak gitu kondisinya sampai 2 bulan, dan akhirnya tuh Lili ini perlahan udah mulai pulih dan sembuh, dan akhirnya bisa kuliah lagi gitu teman-teman. Ya inilah kisah mungkin yang gue kasih judul adalah memang cinta ditolak dan santet pun bertindak gitu ya teman-teman. Jadi memang agak ngeri sih lah ya.
Kemudian kondisi Lili saat ini ya, Lili itu udah menikah ya teman-teman. Jadi kata Pak Ustadz, ini solusi yang paling tepat adalah kuncinya itu Lili itu harus cepat menikah gitu teman-teman. Dan memang setelah wisuda Lili itu langsung menikah gitu dengan mungkin orang Tangerang ya, gue juga nggak tahu dengan orang apa, yang pasti dia sekarang ini tinggal bersama suaminya di Tangerang ya. Kebetulan Tangerang emang tempat gue juga gitu ya. Dan dikabarkan si Lola ini bercerita bahwasanya ya si Made ini juga sudah menikah dan punya satu orang anak, artinya ya alhamdulillah ya ada cowok yang mau menerima apa adanya Lili gitu ya, seperti itu. Dan endingnya ya lumayan bagus, maksudnya si Lili ini menikah dan si mantan ini juga menikah. Karena di sini yang gue tahu kalau misalkan masalah santet atau apa itu pun gitu ya, kalau misalkan terjadi kayak gitu bisa jadi santet itu berbalik biasanya gitu teman-teman. Tapi ya alhamdulillahnya dua-duanya dalam keadaan baik dan sudah menikah gitu teman-teman. Jadi ya happy ending lah ya, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi memang di sini banyak hikmahnya ya. Kalau teman-teman bisa ambil hikmahnya, bahwasanya di sini tuh kondisinya si Lili ini hikmahnya adalah sebelumnya si Lili ini memang tidak terlalu disayang lah ya teman-teman, bukan suka disakitin sama ibunya kayak gitu. Seperti apa ya, seperti cerita bawang putih bawang merah lah gitu sih. Lili ini seperti bawang putihnya, kakaknya itu bawang merahnya gitu. Jadi memang tersiksa terus lah si Lili ini. Dan dengan kejadian ini mulai saat itu juga ibunya berubah lebih sayang ke Lili kayak gitu teman-teman. Itu ada hikmahnya ya. Dan kemudian ada hikmahnya juga bahwasanya kita harus mengambil pelajaran bahwasanya ya mulutmu harimaumu gitu, mulutmu harimaumu. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang lain, karena orang lain tuh bisa berbuat apa aja kalau udah sakit hati, bisa kayak melakukan hal kayak gini, halus gitu, santet, atau ya kasarnya itu bahkan bisa ada yang bisa membunuh kayak gitu. Kalau ya mungkin kalau santet ini kayak membunuh secara halus lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang sama bahayanya gitu. Jadi di sini teman-teman gue saranin untuk ya memang lebih hati-hati lagi dalam berucap. Dan gue juga mohon maaf gitu kan mungkin kepada Lola atau Mam Abil ini kalau gue membawakan ceritanya mungkin banyak salah-salah atau masih ini masih pertama kali untuk membawakan suatu cerita secara langsung kayak gini, membawakan cerita dari narasumber ya. Jadi Mam Abil ini juga bercerita bahwasanya masih banyak cerita-cerita yang akan diceritakan kalau misalkan satu kisah ini memang sudah diangkat. Dan gue mau ngingetin lagi buat teman-teman semua, buat teman-teman yang mau ngirim ceritanya silakan ya teman-teman. Jadi jangan ragu-ragu untuk DM ke Instagram gua. Oke, itulah cerita untuk pada hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan gua akhiri untuk cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantikan kisah selanjutnya dari Ruang Misteri.